Kabupaten Solo dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dan alhamdulillah sekarang sudah semester 4 dan sedang mengikuti penelitian tesis. Saya merupakan salah satu founder dari Tomat Bike atau lengkapnya kita sebut dengan Automatic Bike. Automatic Bike sendiri merupakan salah satu alat yang kami bawa dari perwakilan Universitas Negeri Padang dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2019 di Udayana, Bali. Alat tersebut merupakan produk dari kerjasama tim antara jurusan pendidikan luar biasa dan teknik elektro. Jadi sebenarnya alat itu tuh idenya dari saya, dari jurusan pendidikan luar biasa. Kemudian untuk menciptakan alat tersebut kita butuh kolaborasi karena semata-mata kita tuh cuma punya ide, kita tahu konsepnya gimana, kita tahu tujuan alat itu gimana, tapi kita tidak punya kemampuan untuk merakit. Jadi di sana kami membutuhkan tim dan kolaborasi dengan anak jurusan teknik elektro. Ketika itu konsepnya udah selesai, alatnya udah tahu desainnya gimana, kemudian lakukan perakitan. Setelah perakitan kami lakukan uji coba. Nah, disinilah ketika melakukan uji coba kepada anak yang mengalami cerebral palsy atau yang mengalami hambatan gerak, khususnya itu yang mereka masih memiliki fisik yang sempurna, yang utuh, kakinya masih bagus atau tangannya masih bagus, tapi mereka tidak punya kuasa untuk menggerakkan alat gerak tersebut. Makanya kami dari teman-teman dan saya juga dari tim PKM di zaman itu dari 2019 dari PKM KC atau Karsa Cipta, kami menciptakan suatu inovasi teknologi guna untuk membantu mereka melakukan aktivitas gerak, membantu teman-teman yang mengalami gangguan cerebral palsy bisa melakukan gerak seperti anak pada umumnya atau seperti normalnya. Karena pada dasarnya normalnya kita membutuhkan langkah sekitar 3.000 langkah dalam sehari. Fungsi dari langkah itu sangat banyak, salah satunya memperlancar aliran darah, menghindari kekecilan pada otot atau menghindari kekakuan pada sendi, atau bahkan juga pada yang lebih skala besarnya kita butuh langkah atau butuh gerak untuk menyempurnakan sistem pencernaan, jantung, dan masih banyak organ lainnya. Makanya manusia itu butuh gerak dan aktivitas. Lalu muncullah kegelisahan dari kami, bagaimana sih caranya bagi teman-teman yang mereka itu pengen gerak tapi mereka nggak punya kuasa untuk melakukan gerak tersebut. Makanya muncul suatu inovasi teknologi yang kami beri nama Tomat Bike atau Automatic Bike yang membantu atau memberikan stimulus secara otomatis. Jadi mereka yang nggak punya kuasa atau tidak punya kemampuan atau nggak punya kontrol untuk gerak, mereka bisa hanya dengan meletakkan kaki, alat itu yang menggerakkan. Jadi kita mengembalikan konsep atau fungsi dari sepeda pada umumnya, dimana pada kebanyakan sepeda itu tuh si individu atau si pengguna yang menggerakkan alatnya. Sekarang kami membalikkan konsep dimana alat tersebut yang menggerakkan pengguna untuk mereka yang mengalami hambatan gerak. Jadi mereka tetap terus diberikan stimulus. Nah, salah satu fungsi stimulus itu juga sampai ke otak. Jadi rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada kaki itu akan mengirim sinyal ke otak, kakinya gerak, dan dibalik itu semua, jika digunakan secara terus-menerus, sistematis, dan jangka panjang, itu akan memberikan dampak dan efek yang besar terhadap pengguna, di mana kita bisa mengecilkan dampak dari cerebral palsy yang tersebut, di mana kebanyakan yang kita lihat, tidak secara keseluruhan, teman-teman yang mengalami cerebral palsy biasanya otot kakinya mengecil atau sendi kakinya akan jadi kaku dan nggak bisa diluruskan atau dibengkokkan lagi, tidak bisa mengalami ekstensi, pronasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika menggunakan alat secara terus-menerus, otomatis aliran darahnya akan berjalan dengan baik, akan kembali seperti sedia kala, aliran darahnya normal, pergerakannya tuh tidak mengurangi kembali kekakuan mereka, jadi akan mengalami sedikit fleksibel daripada sendi ataupun ototnya. Sebenarnya kalau ide awal sekali kenapa sih saya berpikiran untuk menciptakan suatu inovasi untuk membantu atau memberikan stimulus pada anggota gerak khususnya kaki, itu karena saya pribadi pernah mengalami bahwa orang tua saya mengalami stroke, kemudian beliau tidak bisa bergerak dan hanya berbaring di tempat tidur dalam jangka waktu yang panjang.
Jadi ketika saya terapi atau konsultasi ke dokter, apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu atau memberikan bantuan kepada ibu saya agar beliau tetap bisa merasakan atau bahasanya sekarang yang saya ketahui pertanyaan di waktu itu adalah gimana sih caranya saya untuk bisa memberikan stimulus pada ibu saya biar beliau tidak benar-benar akan mati kakinya untuk tidak bisa bergerak gitu. Jadi dokternya bilang, kamu terapi, kamu tidurkan, terus gerakan seperti melangkah, seperti kita melangkah dari gini, patahan siku, patahan di bagian lutut, kemudian di bagian mata kakinya ini seperti orang bergerak atau orang melangkah. Berikan stimulus seperti itu minimal sehari 100 kali, dan kemungkinan 100 kali gerakan itu hanya sekitar satu atau beberapa stimulus yang sampai ke otak. Di saat itu saya masih kecil, jadi masih kurang lebih usia 14 tahun atau 15 tahun. Jadi kan perintah dokter ini nggak maksimal saya kerjakan karena keterbatasan fisik, karena masih kecil dan ibu saya memiliki bobot badan yang jauh lebih besar dari saya. Jadi tidak mampu sampai 100 kali menggerakkan satu kaki kiri, 100 kaki kanan, 100 otomatis 200 gerakan sehari, hanya memberikan beberapa stimulus ke otak. Jadi di saat itu saya masih sekolah SMP dan SMA, jadi terkendala karena waktu juga, karena waktu itu jadi masih siswa, sibuk dengan sekolah, kadang aktivitas yang lain, jadi itu tidak maksimal saya kerjakan, sehingga berjalan kurun waktu 3 tahun kaki di bagian mata kaki itu di kaki mata kaki ibu saya udah mati. Jadi stuck seperti ini. Normalnya kita kan bisa lurus gini, terus melangkah bisa gini-gini bagian di sini. Tapi ibu saya karena kurangnya stimulus, jadinya sendinya mati gitu. Nah di saat itu saya mikir, tanya ke dokter, dok ada nggak sih cara lain yang bisa saya lakukan tanpa saya harus effort yang lebih untuk menggerakkan? Mungkin ada alat terapi yang bisa saya beli atau bagaimana? Dokternya bilang sampai saat ini kalau untuk terapi itu nggak ada, emang terapi manual atau kamu pergi ke tempat terapi untuk diterapi pasca stroke, kata dokternya gitu. Nah setelah dipikirkan kalau ikut terapi lagi, ikut ini dan segala macamnya butuh biaya yang besar, dan emang belum ada sampai saya juga udah pernah search alat yang membantu itu juga belum ada yang seperti yang saya bayangkan. Sampai suatu ketika saya masuk kuliah dengan jurusan pendidikan luar biasa, sampailah ada suatu kelas di mana di sana ada pembahasan tentang teknologi asistif, inovasi teknologi dan segala macam terkait teknologi yang membantu teman-teman disabilitas atau teman-teman yang memiliki hambatan, khususnya hambatan gerak. Jadi di saat itu saya terpikirkan, apa bisa ya suatu teknologi membantu orang untuk berjalan atau membantu orang setidaknya mengikuti pola berjalan agar mereka tidak mengalami hal yang pernah dialami ibu saya. Contohnya sendi yang mati, aliran darah tidak lancar, bahkan sempat tidur 5 tahun lebih ibu saya mengalami kencing batu. Kata dokter itu karena kurang gerak. Karena kurang gerak, kurangnya ada gerak, jadi pencernaan, kandung kemihnya, semuanya segala macam organ dalam ini tidak maksimal fungsinya, terjadi penumpukan sehingga mengalami kencing batu. Jadi bagaimana agar itu tuh bisa tidak dialami oleh banyak orang. Jadi pikir panjang, mulai merenung, sehingga saya memikirkan suatu desain. Ada nggak ya sepeda statis yang fungsinya kebalik gitu, tidak sepedanya yang digerakkan oleh pengguna, tapi si pengguna dibantu bergerak oleh alat tersebut. Setelah searching beberapa jurnal di Google dan segala macam, saya belum menemukan hal yang serupa dengan yang saya bayangkan. Nah di saat itulah muncul, kalau saya desain, saya bayangkan sendiri, minta tolong teman saya yang bisa desain, menuliskan atau menggambarkan apa yang ada di kepala saya. Hingga akhirnya saya ikut dalam satu perlombaan mahasiswa yang cukup hype lah di mahasiswa tingkat S1, karena itu merupakan ajang perlombaan yang benar-benar digemari oleh mahasiswa-mahasiswa S1 di seluruh Indonesia khususnya, karena akan berpuncak kepada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah itu tuh di sana akan muncul semua inovasi-inovasi dari mahasiswa seluruh Indonesia, akan dipresentasikan, akan ditampilkan baik itu berupa produk ataupun berupa posternya. Karena waktu saya lomba saya nggak bisa bawa alatnya karena cukup besar, jadi dibawa berupa poster. Nah di sanalah bisa saya implementasikan atau menghasilkan produk itu dalam wujud nyata, bukan lagi dalam wujud desain atau imajinasi.